Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus menyertai kita semua. Saat ini Roh Kudus mengundang kita untuk menghadap hadirat-Nya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jemaat sekalian, marilah kita masuk bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Bapa, pencipta langit dan bumi. Karena kasih dan kedaulatanmu, Engkau berkenan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Allah, ampunilah kami orang-orang yang berdosa ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena melalui pengorbanan tubuh, darah, dan nyawamu, kami beroleh pengampunan dosa, keselamatan, dan kehidupan abadi. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau berkenan hadir dan memimpin mesbah doa kami pada malam hari ini, di rumah kami masing-masing, sehingga kami boleh berjumpa dengan Allah Tritunggal, dan dalam hidup keseharian kami boleh semakin serupa akan Kristus. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami panjatkan doa kami. Amin. Jemaat sekalian, ada begitu banyak hal buruk dan peristiwa menyedihkan telah terjadi di sekeliling kita. Bahkan yang kita alami sendiri tanpa pernah kita tahu kapan cobaan itu akan berakhir. Namun satu hal yang pasti bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus, yaitu bahwa Allah memberkati setiap umatnya yang senantiasa berbuat baik dan yang hidup berkenan kepadanya. Karena itu firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 16 berkata, "Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Marilah kita memuji Dia dengan lagu Kubawa Korban Syukur.
Kita masuk di dalam firman Tuhan. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan Pemelihara jiwamu. Saudara, apa bedanya korban dengan kurban? Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, KBBI, memberikan penjelasan di dalam kamusnya sebagai kata benda. Arti yang pertama adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya. Nah, di situ dijelaskan di sini kurban, sama artinya dengan kurban. Jangankan harta, jiwa sekalipun kami berikan sebagai korban atau kurban. Di sini bisa diartikan korban dan kurban itu sama. Yang kedua, itu korban itu bisa berarti orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita, mati dan sebagainya akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya. Contoh kalimatnya, 10 orang korban tabrakan itu dirawat di rumah sakit Bogor. Nah, saudara, tapi menarik, sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris maupun bahasa Mandarin, victim dan sacrifice itu berbeda, saudara. Bahasa Mandarin, victim itu 受害者, sedangkan sacrifice itu 牺牲. Jadi berbeda, saudara. Nah, di laman atau situs yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di sini diberikan contoh penggunaan kata kurban dan korban, saudara. Nah, pertanyaan yang muncul, apakah penulisan kata yang sama maknanya perlu dituliskan dengan ejaan yang berbeda? Dalam hal itu tentu saja penulisannya tidak perlu dibedakan kalau artinya sama. Akan tetapi jika di antara dua kata yang maknanya berbeda, seperti pada contoh kalimat ini, yang pertama dan ketiga di sini, ya. Contoh kalimat pertama adalah daging kurban itu akan dibagikan kepada yang berhak menerima. Kalimat yang ketiga, jumlah korban yang tewas dalam musibah itu terus meningkat. Penulisan kedua kata itu perlu dibedakan demi kecermatan dan dalam penggunaannya. Demi kecermatan dalam penggunaannya. Nah, saudara, jadi meskipun di dalam kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, korban kadang-kadang dipersamakan dengan kurban, ya. Tapi kalau untuk penggunaan yang lebih cermat, kita perlu membedakan, ya. Kalimat yang nomor pertama ini, daging kurban itu sebagai persembahan. Sedangkan kalau yang kalimat ketiga ini, kalimat nomor 3 ini jumlah korban. Jadi ini victim. Kalau yang ini sacrifice, saudara. Ya. Nah, pada tanggal 12 Mei 2008, ya sudah agak lama, sudah 12 tahun yang silam, di Wenchuan terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, saudara. Nah, ini kotanya, ya, dilihat dari lereng gunung, hancur, saudara. Banyak bangunan yang rusak, retak, hancur. Nah, yang menarik adalah, saudara, ada seorang bayi kira-kira berusia 4 atau sampai 5 bulan, bahkan 3 sampai 4 bulan, itu dia
ditemukan telah terkubur selama 5 hari, saudara. Karena dia ditemukannya tanggal 17 Mei 2008. Nah, bayi ini ditemukan secara ajaib, diselamatkan tanpa goresan, saudara. Ya, ini tentara menolongnya. Dan ibunya berlutut dan mengunci kepala dan tangannya di lantai untuk melindungi anaknya dari reruntuhan puing-puing, saudara. Dan menyusuinya. Ibunya tidak bisa keluar dan meninggal dunia. Seorang penyelamat menemukan handphone dalam bungkusannya pada tanggal 17 Mei 2008. HP itu memiliki pesan SMS yang ditinggalkan oleh sang ibu. Ya, ini gambar seperti orang menyembah. Anak ini dilindungi dari reruntuhan, tapi ibunya mengorbankan nyawanya demi anaknya. Nah, di dalam handphone yang ditemukan dituliskan, ya, ada SMS. Anakku sayang, bila kamu selamat, ingatlah, Mama mencintai kamu selamanya. Saudara, bila saudara dan saya menjadi anak itu, apa dampaknya? Dampak dari peristiwa itu bagi kehidupan kita. Setelah kita besar, kita tahu ya anak ini mungkin sekarang sudah berusia 12 tahun gitu. Setelah kalau diceritakan mengenai ini, apa dampaknya bagi anak ini, saudara, hingga dewasa. Seandainya kita sadar dan mengalami sendiri bahwa ada seseorang yang sangat mengasihi kita, bahkan rela mati bagi kita sebagai pengganti nyawa kita. Seperti apakah tanggapan kita atas kasih karunia-Nya yang besar itu? Tuhan Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib. Ya, dia menderita, mati di atas kayu salib, dan bangkit dari kematian demi menebus dosa-dosa kita. Supaya kita hidup berkelimpahan. Nah, pertanyaannya bagi kita sekalian, saudara. Apakah dampak dari penderitaan, kematian, pengorbanan, dan kebangkitan Kristus bagi kita? Kemudian, adakah perubahan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan dan atau mengikuti perjamuan kudus? Bagaimana seharusnya pengorbanan Kristus itu membawa akibat bagi diri kita? Nah, pengorbanan Kristus itu membawa berkat bagi kita. Berkat yang pertama itu adalah kebenaran. Kita dibenarkan. Berdasarkan surat Petrus pasal yang kedua tadi, ayat 22 sampai 24 bagian yang pertama, bagian A. Kristus menderita karena memikul dosa kita, agar kita mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Nah, Kristus dijadikan dosa agar kita yang berdosa dijadikan benar. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan Yesus tidak bersalah. Bahkan dosa terkecil sekalipun tidak ada pada dirinya. Semua orang yang memeriksa Yesus Kristus mengatakan bahwa ia tidak bersalah. Herodes dan Pilatus berkata dia tidak bersalah. Bahkan perwira Romawi yang menyalibkan Yesus mengakui bahwa ia adalah orang benar. Tetapi ia dieksekusi layaknya seorang penjahat besar. Mengapa, saudara? Yesus Kristus yang benar dijadikan dosa supaya kita yang berdosa dijadikan benar. Kebenaran adalah berkat yang terbesar. Kebenaran membuat kita dapat berdiri di hadapan Allah tanpa merasa tertuduh atau bersalah. Kita bisa leluasa menghadap Allah dan memanggilnya Bapa. Itulah karya salib. Orang yang dihapus dosanya adalah orang yang paling berbahagia. Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Mungkin ada yang merasa
terduduk. Berdosa besar, tidak tenang. Hari ini Tuhan mau mengampuni dosa kita. Darah Yesus berkuasa menghapus segala dosa kita. Asal kita mau datang kepadanya dan bertobat. Yang kedua, saudara, berkat yang kedua adalah sebagai berikut, saudara. Kita dipulihkan, kita diberi kesembuhan. Kristus diremukan oleh karena kejahatan kita, supaya kita dipulihkan, disembuhkan oleh biru-birunya. Ayat 24b. Kristus diremukan supaya kita dipulihkan, disembuhkan. Yesaya 53 ayat 5 berkata demikian. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh biru-birunya kita menjadi sembuh. Ayat yang 10 dari Yesaya 53. Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Seharusnya orang yang disalibkan tidak disiksa. Karena salib itu sudah merupakan penderitaan luar biasa. Tetapi mengapa Yesus Kristus disiksa? Mengapa Yesus Kristus disiksa? Yesus Kristus mengalami siksaan luar biasa sejak dari Taman Getsemani. Ia bergumul sampai peluhnya seperti tetesan darah. Lalu tidak tidur sepanjang malam. Esoknya ia disiksa. Yesus Kristus disiksa karena Pilatus sebenarnya ingin melepaskan Kristus. Ia berpikir jika Yesus Kristus disiksa, mungkin orang-orang Yahudi akan merasa iba lalu melepaskan Yesus Kristus. Kristus dicambuk dengan cambuk duri bercabang 3 yang mencabik tubuhnya. 40 kurang 1 pukulan atau cambukan. Totalnya 39 cambukan, saudara. Hukuman yang sangat tidak manusiawi. Tubuhnya hancur, bilurnya menganga. Memang Bapa berkehendak meremukkan anaknya dengan kesakitan. Supaya apa, saudara? Supaya oleh bilurnya kita disembuhkan. Betapa kasih Bapa kepada kita. Manfaat yang ketiga dari pengorbanan Kristus. Ya, berkat ketiga adalah keselamatan. Kehidupan yang abadi. Kristus mengalami kematian dan kebangkitan supaya kita mendapatkan keselamatan. Kehidupan kekal. Ayat 25. Kristus mati dan bangkit supaya kita hidup, saudara. Injil Yohanes 6 pasal 6 ayat 53 berkata, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, maksudnya menerima tubuh dan darah Kristus, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Darah Yesus Kristus harus dicurahkan. Dia anak domba Allah yang harus dikorbankan. Disembelih bagi dosa kita semua. Yohanes Pembaptis dalam ilham Roh Kudus berkata, lihatlah, lihat dia, anak domba Allah yang disembelih bagi dosa manusia. Dialah gambaran yang sesungguhnya dari pertanyaan Ishak. Saat Abraham dengan hancur hati membawa Ishak, anaknya yang tunggal dan yang sangat dikasihinya itu. Ishak bertanya, api, kayu, pisau semua ada. Tetapi di mana anak domba yang akan dikurbankan? Abraham hanya menjawab, nanti Tuhan yang akan menyediakan. Dan inilah anak domba itu, yaitu Yesus Kristus. Anak domba yang tersembelih bagi dosa manusia. Kematian Kristus adalah tonggak sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Karena di atas kayu salib, Yesus Kristus mati supaya kita mendapat hidup yang kekal. Saudara, kalau saudara coba membayangkan, ya, saudara mendapatkan sebuah rumah dengan tipe 70 secara cuma-cuma, gratis, saudara tidak usah bayar.
Nah, saudara, apa perasaan saudara? Bagaimana perasaan saudara? Senang bukan? Lebih lagi, bagaimana perasaan saudara kalau saudara tahu bahwa rumah itu saudara peroleh karena ada satu orang yang sudah menabung selama bertahun-tahun. Katakan 25 tahun. Bukankah saudara akan sangat berterima kasih kepada orang itu? Lalu kalau orang itu mau datang sewaktu-waktu berkunjung ke rumah saudara itu, apakah saudara akan membiarkannya saja? Pasti tidak, bukan? Akan dibiarkan saja orang itu? Tidak ya. Nah, kali ini yang kita dapatkan bukan hanya rumah, saudara, tapi nyawa. Kita adalah orang-orang yang telah dibebaskan dari maut. Sewajarnya lah ada dampak yang kelihatan. Dampak akibat dari karya Kristus itu. Dampak dari penderitaan, kematian, pengorbanan, dan kebangkitan Kristus bagi kita adalah kita dibenarkan, kita dipulihkan, dan kita diselamatkan. Ada pembaruan di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti perjamuan kudus. Pengorbanan Kristus membawa akibat bagi diri kita, yaitu hidup berkelimpahan, penuh sukacita, dan bersemangat, penuh pengharapan. Yesus Kristus telah mati, dagingnya telah dipecah-pecahkan, darahnya telah dicurahkan sampai habis agar kita mendapat kehidupan yang kekal. Sebab itu janganlah sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus. Marilah kita datang kepadanya. Kebenaran, pemulihan, kehidupan kekal, semua berkat-berkat itu sudah Allah Bapa sediakan melalui pengorbanan diri anak tunggal. Bukalah pintu hati saudara. Undanglah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan Roh Kudus akan menjamah dan mengubahkan kehidupan saudara. Pengorbanan Kristus bukanlah dongeng nenek moyang atau cerita mitos lama yang hanya perlu diingat dan tidak punya dampak apa-apa bagi kita. Tidak, saudara. Peristiwa kemenangan Kristus dari maut seharusnya membawa kita memiliki hidup yang penuh sukacita dan bersemangat. Karena kita tahu bahwa Dia Allah yang hidup dan menyertai kita. Adakah di antara saudara yang masih hidup di dalam keletih lesuan, kegagalan, penyesalan, kekhawatiran, ketakutan, dan lain sebagainya? Hari ini Tuhan mengajak kita untuk bangkit kembali dan mengisi hidup yang dibenarkan, dipulihkan, dan diselamatkan untuk kemuliaan nama. Amin. Shalom. Kami bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan perlindungannya selama pandemi COVID-19 ini, dan di mana kami tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap di dalam perlindungan Tuhan. Ya, walaupun saat ini kami tetap tertahan di Jakarta, oleh karena pemerintah Filipina sampai saat ini belum mengizinkan untuk orang asing bisa masuk ke negara mereka. Yang diizinkan sementara masuk adalah mereka yang punya visa jangka panjang atau permanent resident. Sementara jenis visa yang lain belum diizinkan masuk. Ya, tetapi tidak apa, kami di Jakarta kami tetap enjoy, kami tetap sukacita, ya tetap menjaga kehidupan kami baik secara fisik maupun rohani. Ya, kami juga tetap bisa membina hubungan dengan teman-teman kami, dengan keluarga maupun dengan mereka yang kami tinggalkan di Filipina. Ya, kami bisa WhatsApp, kami bisa Zoom dengan mereka. Yang kedua, kami juga bersyukur dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara Jemaat GKI Jatinegara yang terus setia mendoakan dan mendukung kami baik lewat doa dan dana, sehingga kami tetap dapat melanjutkan hidup dan pelayanan kami dengan baik. Ya, kami percaya dan kami terus doakan bahwa Tuhan Yesus akan mengembalikan dan melipat gandakan atas apa yang telah ditabur, sehingga jerih payah Bapak Ibu Saudara tidak pernah sia-sia. Nah, saat ini
Bu Biska akan memberikan sedikit kesaksian tentang update pelayanan kami di Filipina. Semua karena anugerah Tuhan, kami sudah melayani di Filipina Selatan selama 14 tahun sampai saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan atas kehidupan kami, bahkan juga pelayanan kami. Fokus pelayanan kami di Filipina Selatan itu ada dua. Yang pertama adalah fokus kepada orang-orang Magi yang ada di Bahar City. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami juga pelayanan selama 7 tahun di tempat ini. Dan kami bisa melayani mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua. Dan itu juga karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, sehingga sampai saat ini kami juga tetap bisa membina, tetap bisa melayani mereka. Walaupun saat ini kami berada di tempat yang berbeda, bukan lagi di Bahar City, tapi Tuhan juga memberkati. Dan kami bersyukur juga karena Tuhan membuka pelayanan satu lagi di dekat dengan Bahar City sekitar 1 jam. Di situ kami bekerja sama dengan para pemimpin mereka yang sudah bertobat untuk mengadakan pelatihan kepada mereka. Dan pelatihan ini juga bisa dipakai untuk mereka, untuk bisa melatih mereka, bahkan juga bisa memenuhi bahkan juga apa yang menjadi kebutuhan mereka. Melalui pelatihan ini mereka bisa gunakan. Tantangan kami juga adalah melayani di tempat ini adalah baik itu masalah keamanan kami di tempat pelayanan, bahkan juga keamanan pada saat kami berangkat ke tempat pelayanan ini juga itu suatu tantangan tersendiri untuk kami. Yang kedua, fokus pelayanan kami yang kedua adalah kepada orang-orang Indonesia diaspora yang ada di Mindanao, yang ada di Filipina Selatan. Itu sekitar 8.000 orang Indonesia yang ada di sana. Situasi mereka itu sangat memprihatinkan karena mereka juga bergumul dengan kebutuhan mereka secara pribadi, bahkan juga tantangan dengan kehidupan mereka hari lepas hari. Bahkan juga di sana ada gereja Indonesia sekitar 25 gereja Indonesia, gereja kecil yang ada di Mindanao, Filipina Selatan ini. Dan tantangan untuk orang Indonesia, pelayanan Indonesia yang ada di Filipina Selatan ini adalah ya karena situasi mereka, yang ekonomi mereka, sehingga mereka bergumul untuk mencari pekerjaan, bergumul dengan kehidupan mereka. Itu tantangan tersendiri. Di samping itu juga tantangan yang berikutnya adalah masalah hamba Tuhan, karena selama ini hanya 3 hamba Tuhan yang melayani, bahkan yang lainnya adalah orang-orang biasa yang membantu pelayanan, dan itu sangat dibutuhkan oleh mereka saat ini. Dan itulah tantangan yang terbesar juga untuk orang-orang Indonesia. Ya, sebagai pokok doa, ya tolong doakan untuk mereka yang kami tinggalkan di sana, yang memang situasinya tidak mudah selama COVID-19 ini, ya karena banyak mereka yang harus kehilangan pekerjaan, banyak yang tidak bekerja sehingga mereka tidak punya uang, dan mereka tidak bisa membeli untuk bahan makanan mereka. Ya, karena memang rata-rata banyak mereka yang ada di bawah garis miskin, ya, sehingga cukup prihatin. Ya, sehingga hanya dengan berdoa kita bisa menolong mereka supaya Tuhan buka jalan, berikan pintu berkatnya pada mereka semua. Yang kedua, doakan untuk rencana kami kembali ke Filipina. Doakan supaya ya bulan September itu sudah ada titik terang, sudah ada peluang untuk jenis visa yang lain sudah bisa kembali atau masuk ke Filipina. Dan memang untuk yang lain-lain memang sulit di prediksi. Ya, bahkan ada yang bilang mungkin nanti tahun depan. Ya, tapi buat yang sudah punya visa, ya sangat disayangkan kalau sampai kami juga sampai tertunda cukup lama, ya. Ya, jadi tolong doakan supaya kami bisa cepat kembali. Yang ketiga, tolong doakan buat kesehatan kami supaya kami tetap dipelihara, dijaga oleh Tuhan, dan kami juga disiplin dengan makanan minuman, bahkan juga rajin untuk olahraga supaya kami bisa fit sampai kami kembali nanti ke Filipina Selatan. Dan sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus dengan setia mendukung kami, mendoakan kami. Ya, kami percaya ya kita sebagai satu tim yang solid, satu tim yang melayani untuk jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Kristus. Bukan hanya orang Indonesia diaspora yang
membutuhkan Yesus, walaupun mereka sudah Kristen karena keturunan, tapi mereka belum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Tapi juga saudara yang lain, suku-suku yang lain, etnik grup yang lain yang belum mengenal Tuhan, ya kita doakan supaya mereka juga boleh mengenal kasih Tuhan dan mereka juga boleh diselamatkan. Ya, mari kita saling membagi dengan sharing live, membagikan kasih Kristus dalam kehidupan kita sebagai satu tim. Kita berdoa, ada yang di depan, ada yang di belakang, tapi kita sebagai bersama-sama untuk memenangkan jiwa-jiwa demi amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai di sini. Amin. Umat Tuhan, mari kita sama-sama berdoa untuk Pendeta Martin Luther dan Ibu Miskelina Tabita. Saya akan memimpin kita di dalam doa ini. Bapa di dalam surga, kami mohon pertolongan-Mu bagi orang-orang atau umat yang ditinggalkan oleh Pendeta Martin dan Ibu Miske selama pelayanan mereka di Filipina. Engkau telah berkati, boleh memenangkan jiwa-jiwa. Pada saat ini mereka sedang menanti kembalinya mereka ke Filipina Selatan untuk kembali lagi melayani. Rencana pada bulan September nanti, Tuhan biar kiranya Engkau menolong dengan visa jenis yang baru, mereka diberikan kelancaran. Kami berdoa juga ya Tuhan, Engkau memberikan kesehatan untuk Pendeta Martin Luther dan Ibu Miske, agar mereka boleh Engkau jagai, lindungi, diberikan keamanan, diberikan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, di dalam pelayanan, selama di ladang pelayanan, Tuhan boleh pelihara dan jagai. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita menanggapi firman Tuhan hari ini dengan tetap mempercayai Allah Tritunggal yang telah mengaruniakan kepada kita hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Ku Perlukan Juru Selamat. Ku perlukan Juru Selamat agar tidak ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing. Ku di malam pun tenteram. Perlukan Juru Selamat agar tidak ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing. Ku di malam pun tenteram, ku di malam pun tenteram. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan memelihara kita. Tuhan berbaik hati dan bermurah hati kepada kita. Tuhan mengasihi kita dan memberi kita damai. Amin. Mesbah doa malam telah selesai. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati kita semua. Amin.